Yang merasa disayang Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur atas segala kasih setia Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan di pagi hari ini. Kami dipenuhi dengan kasih-Mu, kami dipenuhi dengan anugerah-Mu, dan kami sungguh bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang meneguhkan kami, firman yang menguatkan kami, firman yang akan selalu menopang jalan hidup kami. Oleh sebab itu pimpin kami Tuhan, urapi kami, berkati kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dengan baik pada pagi hari ini. Dan kami boleh tetap terus merasakan kasih setia Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Oh
sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu Yesus, haleluya Yesus, Kamu kagumi, Kamu kagumi di dalam hati kasih-Mu Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Ku kagumi, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sambil kami berdiri bersama katakan, ku kagumi di dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
kami. Sungguh kami kagum Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, semua ada di dalam kehidupan kami. Menopang kami, memberikan kami kekuatan di saat kami ada di dalam titik terendah kami. Memberikan kami sukacita yang besar ketika kami berada di dalam hari-hari yang baik. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani di dalam kehidupan kami, Tuhan melangkah bersama kami, berdiri di samping kami, siap menopang kami, bahkan memberikan perlindungan-Nya ketika badai kehidupan datang menerpa kehidupan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan selain dengan ucapan syukur, dengan hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, teruslah berjalan bersama kami, teruslah melangkah bersama kami, teruslah menopang kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Karena tanpa Tuhan menopang kehidupan kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kami. Karena kami melihat dunia saat-saat ini semakin jahat, semakin rusak. Tapi apapun yang terjadi, kami percaya firman Tuhan berkata, walaupun 1000 lebah di sisi kami, 10.000 lebah di sisi kami hanya akan melihatnya. Karena perlindungan Tuhan nyata atas hidup kami, karena berkat Tuhan nyata atas hidup kami. Maka dari itu Tuhan, kami perlu untuk terus diperkuat oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang di tempat ini. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman yang kami dengar pagi hari ini boleh membawa pemulihan bagi hidup kami, boleh menjadi jawaban atas setiap permasalahan hidup kami, boleh menjadi berkat, sukacita yang kami boleh bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami pun boleh menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Ya Bapa, hamba-Mu sebagai juru bicara-Mu Tuhan pagi hari ini, pakai hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu menyampaikan apa yang sungguh-sungguh menjadi isi hatinya Tuhan. Bukan hamba-Mu mencuri kemuliaan Tuhan dari mimbar ini, tapi setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang berguna untuk memberikan kekuatan, mengajar setiap Jumat yang datang, terutama bagi hamba-Mu sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Haleluya. Tadi malam pada dinner Valentine di mana nih? Hosea ada dinner Valentine tadi malam. Ya benar. Haleluya. Kemarin kita merayakan apa yang namanya Valentine, hari kasih sayang. Tapi biarlah kasih sayang itu terus tumbuh di hati kita setiap hari, supaya setiap hari kita dipenuhi dengan cinta kasih kepada orang-orang yang kita sayangi. Haleluya. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hubungan yang dipulihkan. Hubungan yang dipulihkan oleh Allah. Sesuai dengan tema kita bulan hari ini tentang kasih dan nilai hidup. Hari ini saya mau berbicara tentang hubungan yang dipulihkan oleh Allah. Karena ketika kita berbicara tentang kasih, mengasihi, itu tidak bisa dipisahkan tentang hubungan kita dengan orang
yang ada di sekitar kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan rekan kerja kita, dengan teman-teman kita di sekolah, rekan-rekan kita dalam pelayanan. Kenapa ini menjadi penting? Karena hidup kita hari-hari ini sebenarnya dipenuhi dengan koneksi, ya. Kemajuan teknologi, kemajuan dunia digital membuat koneksi atau hubungan menjadi semakin mudah. Kita bisa menghubungi orang yang ada jauh di seberang pulau sana dengan WhatsApp, ya. Kita bisa terhubung dengan orang yang ada di bahkan luar negeri dengan media sosial, Instagram atau apapun itu, ya. Chat yang nggak pernah sepi. Melalui sosial media kita bisa tahu kabar banyak orang di luar sana, bahkan orang yang nggak kita kenal sekalipun bisa sampai kabarnya kepada kita melalui sosial media. Tapi justru semakin terkoneksi, semakin mudahnya koneksi bisa kita dapatkan saat-saat ini. Tapi sadar atau enggak, hubungannya sebenarnya justru semakin rapuh, Bapak Ibu Saudara, ya. Hubungannya semakin rapuh. Jadi banyak orang sekarang bukan lagi kesepian karena dia sendirian, tapi bisa kesepian karena dia disalahpahami, ya. Masalah hubungan pada saat-saat ini bukan cuma karena kurangnya komunikasi satu dengan yang lain, tapi kadang komunikasi itu menjadi hambar. Komunikasi itu menjadi basa-basi, komunikasi tanpa adanya kejujuran, ya. Bahkan bukan karena kurangnya waktu bersama satu dengan yang lain, tapi kehadiran seseorang satu dengan yang lain kadang nggak melibatkan hati. Kita bisa sama-sama kumpul di rumah, di meja makan, tapi masing-masing dengan gadgetnya masing-masing. Seolah-olah mereka hadir, tapi mereka nggak di sana. Makanya ada yang bilang istilahnya kemajuan teknologi atau kemajuan media digital bikin yang jauh jadi dekat, tapi yang dekat di depan mata justru jadi jauh, ya. Bapak Ibu mengalami itu semua. Kita ada di satu tempat yang sama, tapi yang satu main game, yang satu chatting dengan temannya yang jauh di sana, yang satu scroll TikTok, lihat orang joget-joget, yang satu buka-buka Instagram, cari-cari review makanan yang enak hari ini, ya. Makanya hari-hari ini, belakangan ini, konflik antar hubungan manusia, antar pasangan, antar teman, kadang seringkali terjadi bukan karena konflik yang besar, tapi karena justru hal-hal kecil yang nggak pernah dibicarakan, justru karena hal-hal kecil yang disepelekan, justru karena luka-luka kecil yang didiamkan. Karena hari-hari ini banyak orang merasa memilih diam untuk menghindari konflik, tapi sebenarnya konfliknya itu nggak pernah diselesaikan. Seringkali kita pengen punya hubungan yang sehat dengan pasangan kita, dengan teman kita, dengan rekan pelayanan kita, tapi sebenarnya kita nggak mau atau nggak menjadi pribadi yang sehat. Kita belakangan ini, kalau kita lihat dimanapun, semua orang menuntut dipahami, semua orang menuntut dimengerti, semua orang pengen dikasihi, tapi dia lupa mengasihi orang lain dengan benar. Dia pengen dipahami, tapi dia nggak pernah belajar untuk memahami orang lain, ya. Makanya hari ini kita mau belajar tentang hubungan yang dipulihkan. Apakah hubungan kita
Apakah yang hari ini sudah selaras dengan yang firman Tuhan katakan? Apakah cara kita membangun hubungan dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan teman kita, sudah sesuai dengan rancangan Allah tentang hubungan itu sendiri? Karena kalau fondasinya salah, Bapak Ibu Saudara, kalau dasarnya salah, maka seindah apapun hubungan itu kita buat kelihatan di luar, kerapuhannya, keretakannya, kehancurannya hanya soal waktu. Nah, makanya sebelum kita masuk bagaimana hubungan kita bisa dipulihkan oleh Allah, kita mau melihat dulu bagaimana Allah sebenarnya merancang hubungan antar manusia, hubungan seseorang dengan pasangannya. Untuk apa Allah menciptakan hubungan atau relasi antar manusia? Karena kita nggak mungkin bisa tahu bagaimana cara memahami, memperbaiki kerusakannya kalau kita nggak tahu bagaimana yang sebenarnya dirancangkan oleh Allah. Makanya hari ini kita mau melihat kembali ke awal, ke Taman Eden sebelum dosa masuk, saat hubungan antar manusia masih murni. Mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 2 ayatnya ke-18. Kita mau melihat bagaimana sesungguhnya Allah menciptakan hubungan antar manusia. Kejadian 2 ayat 18. Di situ dikatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, kalau kita perhatikan kalimat ini, bukan Adam yang mengeluh sama Allah bahwa dia kesepian, bukan Adam yang memohon sama Allah bahwa dia butuh pendamping, tapi Allah yang melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Makanya Allah menciptakan Hawa untuk Adam. Ya, jadi Allah menciptakan manusia dari awal dengan tujuan dia memiliki hubungan dengan manusia yang lain. Tuhan gak pernah menciptakan manusia untuk dia terisolasi sendiri. Tuhan gak pernah menciptakan manusia untuk dia hidup sendirian. Tuhan gak pernah menciptakan manusia untuk dia hidup tanpa keterikatan dengan manusia lainnya. Ya, kalau kita lihat kisahnya pada kitab Kejadian, sebelum Allah menciptakan Hawa, Allah bawa semua binatang-binatang ke hadapan Adam untuk dikasih nama. Tapi itu semua tetap tidak bisa menggantikan peran manusia lainnya. Walaupun Tuhan sudah membawakan binatang-binatang, kalau kita selama ini baca Alkitab kita, oh iya Adam kasih nama binatang-binatang, yang ini namanya singa, yang ini namanya ular, yang ini namanya burung kakatua, yang ini buaya. Tapi di balik itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa apapun yang Tuhan bawa nggak pernah bisa menggantikan peran Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Nggak pernah ada yang bisa menggantikan hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Kalau zaman sekarang apapun itu, kesibukan kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, nggak akan pernah bisa menggantikan bagaimana kita membangun hubungan dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita satu dengan yang lain. Karena Allah melihat nggak ada yang bisa menggantikan itu, Allah menciptakan Hawa bagi Adam sebagai penolong yang sepadan. Ya, Tuhan menjadikan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Sepadan artinya Hawa sebagai penolong yang setara, bukan untuk di bawah Adam sebagai pembantunya Adam, atau bukan untuk di atas Adam sebagai pengontrolnya Adam, tapi
sepadan, diciptakan setara. Perannya mungkin berbeda, tetapi dia ada untuk saling melengkapi dengan Adam. Ya, ini adalah relasi yang Tuhan mau antara setiap manusia. Relasi yang sepadan, setara satu dengan yang lainnya. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah, tapi setiap manusia diciptakan setara, sepadan. Pekerjaannya boleh beda, tugas tanggung jawabnya boleh beda, tapi dia tetap sepadan. Ini adalah rancangan awal yang Tuhan mau dimiliki oleh pribadi lepas pribadi. Allah menciptakan hubungan antara setiap manusia, bukan untuk satu manusia menguasai yang lain, tapi untuk saling melengkapi, saling menolong, saling support, supaya semuanya bisa maju bersama-sama, supaya semuanya bisa naik bersama-sama. Ya, bukan cuma untuk dia diciptakan supaya saya bisa kontrol dia, supaya saya bisa lebih tinggi dari dia, supaya saya bisa lebih sukses dari dia, supaya saya bisa lebih maju dari dia, supaya saya bisa membuktikan bahwa saya adalah pribadi yang lebih baik dari dia. Tapi Tuhan mau, saya udah jadi pribadi yang lebih baik, saya udah lebih sukses dalam pekerjaan, gimana caranya supaya saya bisa tolong teman saya ini supaya bisa sukses juga seperti saya? Gimana saya bisa tolong teman saya ini supaya bisa dipulihkan juga, bisa imannya maju juga, supaya bisa mengerti bahwa Tuhan mengasihi dia juga. Tuhan merancangkan relasi atau hubungan yang seperti itu antara setiap manusia. Ya. Lalu puncaknya ada di ayat 25. Di situ dikatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma soal fisik, tapi di situ ada yang jauh lebih dalam. Pada saat pertama kali diciptakan, kedua manusia itu, Adam dan istrinya, telanjang, tapi mereka tidak malu. Artinya apa? Dalam hubungan antar pasangan, antar kita dengan orang lain, teman kita, rekan pelayanan kita, di situ harus ada keterbukaan, kejujuran, apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Dan mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah merasa ditolak. Karena mereka nggak pernah merasa takut kalau mereka menyajikan diri mereka apa adanya, mereka akan ditolak. Ya. Karena relasi atau hubungan yang Allah ciptakan, rancangkan dari awalnya adalah relasi yang jujur, aman, penuh kepercayaan. Jadi kalau saya menyajikan diri saya apa adanya di hadapan pasangan saya, teman saya nggak akan takut karena saya percaya sama dia. Itu yang Tuhan mau. Pasangan satu dengan yang lainnya saling percaya, saling jujur, nggak ada yang ditutupi sedikit pun. Ya. Karena kalau kita lihat hubungan zaman sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, istri dengan suaminya banyak hal yang ditutup-tutupi, ada ketakutan, ada kecurigaan, ya satu dengan yang lain. Yang suami beli sesuatu, harganya ditutup-tutupi dari istrinya, dikurang-kurangin supaya istrinya nggak marah. Ya, hubungan zaman sekarang kadang sesuatu yang aman, sesuatu kepercayaan justru dijadikan senjata untuk kita menjatuhkan orang lain. Hubungan yang harusnya menyenangkan antara satu dengan yang lain justru kadang membuat kita lelah karena harus terus berpura-pura.
Kenapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Kenapa hubungan yang seharusnya aman, seharusnya penuh kejujuran, seharusnya penuh kepercayaan satu dengan yang lainnya, menjadi rusak? Ya, kita hidup di dunia yang dimana relasi seharusnya menenangkan, tapi justru kadang melukai satu dengan yang lain. Dunia dimana kejujuran, keterbukaan seseorang justru dipakai sebagai senjata untuk menjatuhkan orang tersebut. Makanya orang tak lagi percaya, sedikit-sedikit curiga. Dan kasih yang seharusnya menjadi hal yang paling indah dan membahagiakan orang lain justru berubah menjadi tuntutan demi tuntutan. Kalau kamu sayang aku, kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya. Itu semua terjadi kalau di Alkitab bilang adalah ketika dosa masuk ke dalam dunia ini. Ketika dosa masuk ke dalam dunia ini, hal pertama yang dirusak sama dosa bukan soal fisik, bukan soal penyakit, bukan soal kematian secara fisik, tapi yang pertama dirusak adalah hubungan manusia itu sendiri. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun ara dan membuat cawat. Ya, begitu manusia jatuh dalam dosa, yang pertama kali rusak adalah gambar diri mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang berubah bukan lingkungannya pada saat itu, yang berubah bukan situasi di luar saat itu, tapi dari dalam hati mereka. Mereka rusak. Mereka menjadi malu. Yang tadinya mereka nggak malu satu dengan yang lain, menunjukkan keterbukaan apa adanya, kejujuran. Tapi ketika dosa masuk, mereka merusak gambar diri mereka sendiri. Jadi yang pertama dirusak dosa adalah hubungan seseorang dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi insecure, mereka jadi merasa bersalah, mereka merasa nggak layak, mereka merasa nggak diterima. Ketika kita berdosa, yang pertama kali akan muncul adalah perasaan itu. Gue udah berdosa, gue udah gagal, gue udah gak layak lagi dicintai, gue udah gak layak lagi menerima pengampunan, gue udah gak layak lagi dekat sama Tuhan, karena aku adalah pribadi yang gagal, pribadi yang berdosa. Manusia melihat dirinya dengan kacamata rasa bersalah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama. Ini yang banyak terjadi sampai hari-hari, Bapak Ibu Saudara. Kenapa orang insecure? Kenapa orang cari validasi di luar sana? Mereka posting sesuatu, mereka mengharapkan, banyak yang suka nih, banyak yang likes. Karena gambaran mereka sudah rusak. Mereka nggak percaya lagi sama dirinya sendiri. Ya, kayaknya saya kurang cantik. Kenapa saya nggak disukai banyak orang? Semua berpikir seperti itu karena gambar dirinya sudah rusak. Terus merasa kurang, terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Kok dia bisa lebih sukses ya? Kok dia lebih cantik ya? Kok dia banyak yang suka ya? Kok dia likes-nya 1000, saya cuma 1 di sosial media. Dosa yang pertama membuat seseorang kehilangan damai dengan dirinya sendiri. Lalu firman Tuhan melanjutkan di ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Ya.
yang tadinya pribadi yang sangat dekat dengan Adam dan Hawa, dengan manusia, yang ketika itu lagi jalan-jalan di taman itu pada hari sejuk, membuat Adam dan Hawa ketakutan. Ya. Pada saat itu Adam dan Hawa bukan berhenti percaya sama Allah, tapi Adam dan Hawa karena merasa berdosa, merasa sudah melakukan kesalahan dan gambar dirinya rusak, ia menjadi menjaga jarak dengan Tuhan Allah pada saat itu. Ya. Ini mungkin sangat relevan pada zaman-zaman sekarang ini, karena dosa semakin mengakar di dalam kehidupan seseorang, membuat orang menjaga jarak dengan Tuhan. Mereka nggak lagi datang ke gereja, mereka nggak lagi berdoa, mereka nggak lagi mengandalkan Tuhan, nggak lagi membaca firman Tuhan, karena mereka merasa, Tuhan nggak mungkin dengar doa saya, Tuhan nggak mungkin memberkati saya orang yang berdosa. Dan yang lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang mungkin datang ke gereja, menyanyi bersama-sama, dengar firman Tuhan, berdoa, tapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Ya. Mereka datang ke gereja cuma supaya di luar sana mereka kelihatan rohani, kelihatan sebagai pribadi yang taat, kelihatan sebagai pribadi yang memenuhi aktivitas agamanya, tapi sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Mereka ke gereja cuma sebagai rutinitas biasa, karena memang ya waktunya hari Minggu datang ke gereja. Kenapa? Karena mereka menjaga jarak dengan Tuhan. Mereka takut kalau terlalu dekat dengan Tuhan, dosa mereka tidak bisa lagi disembunyikan. Mereka takut kalau mereka terlalu dekat sama Tuhan, justru luka-luka mereka karena dosa-dosa mereka akan terbuka. Dosa membuat manusia tetap beribadah tapi nggak lagi intim. Kalau kita lihat di ayat 9, Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pada saat itu bukan karena Tuhan nggak tahu Adam dan Hawa sedang sembunyi di mana, tapi justru itu adalah panggilan, ajakan dari Tuhan. Ayo datang sama aku mau pulihin kamu lagi, aku mau pulihin gambar diri kamu yang rusak, aku mau pulihin hubungan kita yang rusak, yang jadi ada jarak karena kamu berdosa. Tapi panggilan kasih ini disia-siakan sama Adam. Di ayat 10 dia bilang, aku takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Orang-orang yang masih hidup dalam dosanya, ada 3 kata yang melekat sama dia: takut, malu, dan bersembunyi. Orang-orang yang masih hidup di dalam dosanya, dia pasti selalu takut dosanya ketahuan, takut dicap gak baik sama orang lain, takut doanya gak didengar sama Tuhan. Dia akan malu sama orang lain karena merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Dia akan malu sama teman-teman pelayanannya, dia akan malu sama Tuhan, malu mendekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, dia akan selalu bersembunyi. Dia akan bersembunyi di balik kegiatan-kegiatannya yang mungkin positif, supaya kelihatan positif di hadapan orang lain. Dia akan bersembunyi di balik kerajinannya ke gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam hatinya, pribadinya tetap akan menjadi pribadi yang rusak. Jadi yang pertama tadi, yang membuat hubungan kita rusak adalah dosa. Dosa membuat yang pertama hubungan kita dengan diri kita sendiri rusak,
merusak gambar diri kita. Yang kedua, dosa merusak hubungan kita dengan Allah. Kita menjadi jaga jarak sama Tuhan. Kita gak lagi beribadah dengan tulus. Kita gak lagi beribadah dengan hati yang benar. Dan puncaknya ada di ayat ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah dari pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ini adalah kerusakan relasi yang ketiga, Bapak Ibu. Dosa membuat relasi kita dengan sesama kita menjadi rusak. Dosa selalu mencari kambing hitam, selalu menyalahkan orang lain. Adam gak hanya menyalahkan Hawa pada saat itu, tapi secara langsung Adam juga menyalahkan Allah yang menciptakan Hawa untuk ada di sisinya. Tapi ternyata Hawa malah menjadi penghasut Adam untuk memakan buah itu yang membuat mereka berdosa. Dosa membuat orang sibuk membela dirinya, bukan mencari pertobatan. Dosa membuat orang sibuk menyalahkan orang lain, padahal akar masalahnya adalah hati gambar diri mereka yang rusak, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat hari-hari ini, kalau ada orang melakukan kesalahan, dia pasti cari orang yang bisa disalahkan. Betul? Ya. Bahkan anak kecil ketika melakukan kesalahan, dibilang, enggak, teman saya yang duluan dorong saya, makanya saya pukul dia. Padahal mungkin didorongnya nggak sengaja. Ya. Murid ketahuan nyontek, enggak, saya dikasih jawabannya sama dia, padahal saya nggak minta. Mereka menutupi kesalahan mereka dengan menyalahkan orang lain. Ya. Dan kebohongan demi kebohongan akan terus tercipta, akan terus terjadi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Jadi ini akarnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa hubungan antar manusia bisa rusak? Akarnya adalah karena kita adalah pribadi yang hidup di dalam dosa. Dosa masih menguasai kehidupan kita, sehingga relasi dengan diri sendiri rusak, relasi dengan Allah rusak, relasi dengan sesama kita rusak. Tapi kabar baiknya, Kristus datang untuk memulihkan relasi tersebut. Ya. Kalau kita tahu tadi dosa adalah akar dari rusaknya hubungan antar manusia, maka kita gak akan sanggup dengan kekuatan kita sendiri untuk menyembuhkan atau memulihkan hubungan kita. Walaupun dengan lebih banyak usaha, dengan lebih banyak janji, dengan lebih banyak komitmen, tapi itu gak akan cukup kalau akarnya, yaitu dosa, belum dibereskan. Dosa itu gak bisa sembuh cuma dengan kita berhenti melakukan hal yang jahat. Tapi dosa itu cuma bisa didamaikan oleh Allah. Maka disinilah Injil menjadi kabar yang baik, karena Kristus datang ke dunia ini untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan Allah, bukan dengan orang lain. Ya, dosa membutuhkan pendamai, yaitu Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan sekedar sebagai guru moral, bukan sekedar sebagai teladan hidup yang baik, bukan sekedar sebagai guru agama atau tokoh agama yang besar, tapi Yesus adalah Allah sendiri yang datang kepada manusia untuk menebus manusia tersebut, untuk menjadi solusi pendamai bagi Allah dan manusia. Jadi Allah gak cuma ngasih instruksi dari jauh, tapi Dia sendiri datang
untuk berhubungan dengan manusia supaya dia bisa menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Dia 21 dan 22 berkata, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya supaya kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi Alkitab bukan berkata kita lemah, tapi ketika kita jatuh di dalam dosa, kita secara langsung memusuhi Allah di dalam hati kita. Makanya harus diberesin dosanya dulu, baru relasi itu bisa dipulihkan, baru hubungan itu bisa dipulihkan. Kalau akarnya nggak pernah diberesin, kalau dosanya nggak pernah diberesin, dosanya nggak pernah disembuhin, dosanya nggak pernah ditebus, maka hubungan kita nggak akan pernah bisa dipulihkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena salib bukan cuma sekedar membuat kita tahu kalau dosa kita sudah diampuni atau ditebus, tapi dari situ kita juga bisa belajar bahwa hubungan kita satu dengan yang lain, hubungan kita dengan Allah juga akan dipulihkan. Ketika hubungan kita dengan Allah dipulihkan, Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan orang lain juga akan dipulihkan. Orang yang tahu dirinya sudah diampuni oleh Allah, dia akan lebih mudah melepaskan pengampunan dengan orang lain. Dia nggak akan mengeraskan orang lain, mengeraskan hatinya untuk tetap membenci orang lain, karena dia sadar dia yang nggak layak aja diampuni sama Allah. Orang yang tahu dirinya diterima kembali oleh Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, dia nggak akan lagi menuntut penerimaan dari orang lain. Dia nggak akan sibuk lagi mencari validasi dari orang lain, bahkan dari pasangannya sekalipun. Orang yang sudah berdamai dengan Allah perlahan akan belajar berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan sesama. Kenapa? Itulah buktinya bahwa relasi kita, hubungan kita dengan orang lain gak bisa disembuhkan tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena melalui pengorbanan itulah Tuhan bekerja di dalam hati kita, mengganti rasa malu kita, rasa takut kita yang membuat kita selama ini bersembunyi di balik kedok apapun, dengan pemulihan yang nyata dan memberikan hidup yang baru buat kita. Makanya ketika orang bertobat, percaya Kristus, percaya pengorbanan dari kayu salib, dia akan memiliki kehidupan yang baru, karena pemulihan itu sungguh nyata. Dan pendamaian dengan Allah itu adalah hal yang disediakan oleh pengorbanan Kristus. Ketika Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, Ia nggak hanya mengubah status kita di hadapan Allah, tapi Ia juga mengubah siapa kita di dalam Kristus. Jadi pendamaian dengan Allah di atas kayu salib bukan membuat kita sekedar tidak dihukum, tapi kita menjadi pribadi yang baru. Banyak orang mencoba memperbaiki hubungannya dengan orang lain, tapi tidak pernah mencoba, tidak pernah membawa dirinya kepada pertobatan yang sesungguhnya. Ya, nggak pernah membiarkan Tuhan lebih dulu menyembuhkan dia, tapi dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan orang lain. Itu akan hanya menambal hubungan dia di luarnya aja, tapi di dalam hatinya dia tetap menjadi pribadi yang kosong. Dia tetap menjadi pribadi yang butuh penerimaan dari orang lain. Dia akan tetap menjadi pribadi yang mendominasi. Dia akan menjadi pribadi yang harus menjatuhkan orang lain supaya kelihatan baik. Dia akan menjadi pribadi yang terus menuntut untuk
merasa dirinya dikasihi atau disayangi oleh pasangannya. Makanya perlu identitas yang baru di dalam Kristus. Banyak relasi yang rusak bukan karena orang lain jahat sebenarnya, tapi karena hati kita sendiri rapuh, karena kita nggak sadar akan identitas kita di hadapan Tuhan, karena kita nggak benar-benar sembuh. Banyak konflik yang terjadi bukan karena peristiwa-peristiwa yang besar, tapi karena identitas kita nggak pernah kita sadari. Kita nggak pernah sadar bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah diampuni. Makanya Paulus dalam Efesus 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ini adalah identitas kita yang sesungguhnya di dalam Allah. Kalau kita nggak pernah memahami identitas ini, hubungan kita nggak akan pernah dipulihkan. Ya. Inilah identitas kita. Kita adalah orang yang dipilih, kita adalah orang yang dikasihi, kita adalah orang yang diterima. Di sini balik relasi kita bisa dimulai dipulihkan oleh Allah. Karena orang yang nggak yakin bahwa dirinya adalah orang yang diterima sama Allah, dia akan terus mencari penerimaan dari orang lain. Dia akan terus menuntut, terima aku dong, ngertiin aku dong, pahamin aku dong. Tapi kalau dia sadar identitasnya adalah sebagai orang yang diterima oleh Allah, mau orang yang menghargai dia, mau orang menjelekin dia, mau orang berusaha menjatuhin dia nggak peduli lagi. Karena dia tahu ada satu pribadi yang tetap menerima dia, yaitu Allah. Karena dia tahu Allah sudah berkorban supaya identitasnya, supaya gambar dirinya bisa dipulihkan. Ya. Orang yang nggak paham tentang identitasnya di dalam Tuhan akan mudah tersinggung, akan mudah cemburu, mudah terancam. Dan orang yang nggak tahu nilainya di hadapan Allah akan menuntut pasangannya, anaknya, rekan pelayanannya untuk mengisi kekosongan hatinya. Ya, Bapak Ibu, anak-anak merasa nggak dihargai sama orang tuanya, anak-anak merasa nggak dicintai sama orang tuanya. Kalau mereka nggak sadar bahwa mereka sebenarnya pribadi yang berharga di mata Tuhan, kalau mereka sadar identitas mereka sebagai orang yang diterima oleh Tuhan, sebagai orang yang dikasihi sebegitunya sama Tuhan, dia nggak perlu lagi tuh mencari validasi di luar sana dengan cara-cara yang mungkin kurang baik, kurang benar. Kalau kita lihat di sosial media, Pak, banyak orang dalam tanda kutip menghalalkan segala cara supaya dapat likes dari orang-orang. Mereka joget-joget dengan baju yang seksi-seksi supaya dapat likes dari orang-orang, supaya mereka mendapat perasaan bahwa mereka disukai, diterima, dicintai, dan dikasihi. Ya. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan nggak lagi melakukan cara-cara seperti itu, karena mereka tahu akan selalu ada pribadi yang mengasihi mereka, menerima mereka apa adanya, karena sudah dipilih sejak awal. Bahkan di dalam kandungan dia sudah dipilih, sudah ditetapkan untuk jadi kepunyaan Allah. Kalau orang-orang yang sudah sadar identitasnya di dalam Tuhan, dia nggak lagi mengasihi orang lain supaya dia dikasihi balik sama orang lain. Bukan mengasihi orang lain untuk memenuhi kekosongan dirinya, tapi justru karena dia mau membagikan kasih yang begitu besar yang udah dia terima di dalam hidupnya, yaitu kasihnya Tuhan Yesus akan dirinya. Ya,
nggak cuma berhenti di kepala kita, tapi itu akan terlihat dalam kehidupan kita, dalam bagaimana kita menjalin relasi setiap hari. Ya, contohnya dalam pernikahan, banyak konflik rumah tangga bukan cuma soal komunikasi yang gak baik, tapi karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan keinginan si pribadinya tersebut. Istrinya pengennya dia dikasihi dengan cara dibelikan sesuatu, istrinya merasa suaminya nggak sayang lagi, merasa kayaknya aku udah kurang cantik lagi buat suamiku. Hal itu banyak terjadi di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena mereka menggantungkan nilai dirinya pada pasangannya. Tapi kalau tadi identitasnya sudah dipulihkan, pernikahan berubah menjadi tempat pribadi lepas pribadi saling mengasihi, bukan lagi saling menuntut. Kalau kamu sayang aku, kamu harus beliin aku ini itu. Kalau kamu sayang aku, kamu harus ajak aku jalan-jalan ke sini, ke sana, ke Inggris, ke Jerman. Kalau kamu sayang aku, kamu harus beliin aku emas 2 kilogram untuk dijadiin kalung. Terjalannya mendukung ini saking beratnya. Tapi orang yang sudah dipulihkan identitasnya oleh Kristus, dia nggak lagi mencari daftar tuntutan supaya dia merasa dikasihi, tapi justru dia akan, apa yang bisa aku lakukan untuk pasanganku supaya dia bisa merasakan kasih Kristus yang sudah kuterima, supaya dia bisa juga merasakan kasih yang aku terima dari Kristus. Aku akan mengasihi dia seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, suami yang nilai dirinya, identitasnya aman, gak perlu membuktikan dirinya lewat dominasinya di rumah. Gak akan lagi tuh kata-kata keluar, aku kan kepala rumah tangga, untuk supaya dia dapat validasi dari istrinya, dari anak-anaknya. Kalian harus nurut sama aku yang paling berkuasa di rumah ini. Tapi kalau dia identitasnya aman di dalam Kristus, tanpa dia mengatakan itu, istri dan anak-anaknya secara otomatis akan menghormati dia sebagai kepala, karena dia memang bertindak sebagai kepala yang memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya. Istri yang identitasnya, nilai dirinya gak aman, akan terus mencari rasa aman lewat kontrol kepada anak-anaknya, kepada suaminya. Suaminya hobi mancing, dilarang mancing. Suaminya hobi badminton, dilarang badminton. Karena kalau dia bisa mengontrol suaminya, dia baru merasa aman, baru merasa gak akan kehilangan suaminya. Tapi kalau nilai dirinya, identitasnya sudah dipulihkan di dalam Tuhan, akan ada kepercayaan penuh pada suaminya, karena suaminya merasakan kasih dari istrinya yang begitu tulus. Istrinya bikin sarapan dengan penuh cinta kasih, ya, karena sumber nilai diri mereka bukan lagi dari pasangan mereka, tapi dari Kristus. Dan disitulah pernikahan akan kembali dipulihkan. Semua yang sudah kita bahas hari ini tentang bagaimana Tuhan merancangkan hubungan antar manusia yang begitu indah, penuh kejujuran, rasa aman, keterbukaan satu dengan yang lain, yang sudah dirusak oleh dosa, tapi dipulihkan lagi oleh Kristus. Itu semua gak cuman
berhenti pagi hari ini di ruangan ini, tapi itu harus terbukti nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa? Karena ujian antar hubungan kita sebagai manusia dengan pasangan kita, dengan teman kita, dengan rekan kerja kita nggak diuji ketika kita ada di ruang ibadah ini. Bukan cuma dari mimbar ini, tapi dari kehidupan kita hari lepas hari. Pemulihan hubungan bukan terutama terlihat dari apa yang kita akui hari ini, bukan apa yang kita percaya pagi hari ini, tapi bagaimana kita hidup. Karena iman yang sejati selalu menunjukkan di kehidupan kita sehari-hari, selalu terpampang nyata. Karena relasi yang benar-benar disentuh oleh Kristus gak akan bisa tersembunyi. Dia akan terlihat, akan terasa, dan akan mempengaruhi cara kita bersikap. Nah, saya mau kasih 5 tanda yang bisa jadi acuan kita untuk menilai ke depannya apakah kita benar-benar sudah jadi pribadi yang dipulihkan hubungannya oleh Tuhan. Yang pertama, ketika kita dipulihkan, cara kita berhubungan dengan orang lain, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan teman kita, cara berbicara kita akan berubah. Efesus yang keempat berbicara tentang hidup yang berpadanan dengan panggilan kita. Relasi yang dipulihkan tidak selalu berbicara lebih banyak, tapi ketika kita berbicara dengan bertanggung jawab. Ya. Selama ini orang merasa kalau dia bisa lebih banyak berbicara dari orang lain, mungkin dia akan dianggap jadi orang yang lebih benar, dia akan dianggap jadi orang yang lebih baik. Makanya kalau di rumah istrinya udah mulai marah, suaminya akan pasang suara lebih tinggi lagi. Karena mereka merasa siapa yang suaranya paling tinggi, dia yang menang. Tapi ketika hubungan kita sudah dipulihkan, bukan soal lebih banyak siapa yang berbicara, bukan siapa yang suaranya lebih tinggi, bukan lagi mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi dia akan lebih bertanggung jawab, memilih setiap kata-katanya sebisa mungkin yang enggak menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi bukan berarti nggak pernah marah. Marah itu tetap diperlukan. Tapi ketika dia marah, dia nggak akan melukai orang yang dia sayangi. Dia nggak akan melukai orang lain. Dia akan memilih kata-kata yang lebih tepat, yang tidak melukai hati orang lain. Bukan berarti nggak pernah beda pendapat. Si anak maunya gini, orang tuanya maunya itu. Tapi ketika mereka berbeda pendapat, mereka berdiskusi dengan lebih baik. Karena apa? Karena orang tuanya nggak lagi memaksakan kehendaknya untuk anak-anaknya. Anak-anaknya juga nggak merasa orang tuanya nggak mengerti mereka. Akan ada muncul kalimat-kalimat, oke, coba kamu ngomong, mama mau dengar dulu. Apa sih yang kamu maksud? Akan ada orang tua mungkin bisa ngomong, iya mungkin papa bisa aja salah, mama bisa aja salah. Ayo kita bicarakan baik-baik. Karena ketika hati kita dipulihkan, nada bicara kita akan berubah, pilihan kata kita akan dirubah. Jadi cek minggu-minggu selanjutnya, hari-hari selanjutnya, apakah kata-kata kita, nada intonasi kita sudah berubah ketika kita berhadapan dengan orang lain. Yang kedua, orang yang sudah dipulihkan hubungannya oleh Tuhan akan lebih dewasa dalam menghadapi konflik. Kalau saya berkata, sabarlah kamu terhadap orang lain, sabarlah kamu terhadap orang yang lain. Nah, hubungan yang sudah dipulihkan gak akan lari dari konflik, tapi tidak akan memperbesar konflik. Karena orang
orang yang dipulihkan gak lagi bertanya siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi bagaimana solusinya untuk konflik yang sedang kita hadapi. Orang yang sudah dipulihkan akan berhenti mengungkit masa lalu, berhenti menyimpan daftar kesalahan orang lain, dan berhenti menggunakan luka sebagai senjata. Jadi kalau lagi berantem sama pasangannya, kamu 30 tahun yang lalu kan pernah cubit aku. Kamu 20 tahun yang lalu kan pernah nampar aku. Gak akan ada kata-kata seperti itu kalau relasi kita, hubungan kita sudah dipulihkan di dalam Tuhan. Yang ketiga, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Ini adalah tanda yang paling jelas dari orang yang hubungannya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dia akan berani berkata, aku salah, aku minta maaf, aku perlu berubah. Dia gak akan membela diri, dia gak akan mencari kambing hitam menyalahkan orang lain. Tapi karena dia tahu identitas dia, nilai diri dia sudah dipulihkan sama Tuhan, dia akan berpikir mengakui kesalahan, meminta maaf bukan sebagai suatu kelemahan, bukan membuat diri dia lebih rendah dari orang lain, tapi itu akan menyembuhkan dan membuat hubungan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan orang lain. Yang keempat adalah kesiapan mengampuni. Kolose 3 ayat 13, hendaklah kamu saling mengampuni. Orang yang relasinya dipulihkan oleh Allah akan menghentikan siklus dendam. Orang yang dipulihkan oleh Allah gak menunggu orang lain sempurna, gak menunggu orang lain yang layak untuk diampuni. Ia memilih untuk mengampuni, bukan karena dia gak merasakan sakit, tapi karena dia merasakan pengampunan yang besar dari Allah. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang hubungannya dipulihkan oleh Allah adalah orang yang mengasihi dengan konsisten. Mengasihi bukan karena orang lain dulu mengasihi dia, mengasihi bukan supaya dia dikasihi balik sama orang lain, tapi dia mengasihi seperti Allah mengasihi anak-anaknya, seperti Allah mengasihi jemaatnya. Dia tetap mengasihi walaupun dia tidak dimengerti. Dia tetap mengasihi walaupun kasihnya tidak dibalas. Dia tetap mengasihi walaupun dia tidak dihargai. Bukan karena dia mau menjaga relasi atau menjaga hubungan itu, tapi karena kasih Kristus yang menopang hidupnya. Tanda-tanda ini yang bisa kita jadikan acuan bahwa relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, dan relasi kita dengan sesama kita sudah dipulihkan. Karena ketika relasi kita dipulihkan, dunia akan melihat Injil nyata melalui kehidupan kita, bukan hanya melalui kata-kata kita, tapi melalui cara kita mengasihi orang-orang yang kita kasihi, mengasihi orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Ya. Pemulihan akan dimulai ketika orang lain berubah. Pemulihan akan dimulai ketika kita berhenti melarikan diri dari setiap dosa-dosa kita. Tapi pemulihan dimulai ketika kita datang kepada Kristus apa adanya. Hari ini bukan soal kita mau bertekad memulihkan hidup kita, memulihkan diri kita, memulihkan hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Bukan tentang menjadi lebih baik dari kekuatan kita sendiri. Hari ini adalah tentang bagaimana kita mau membuka diri kita, membuka hati kita, datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau dipulihkan. Tuhan, aku mau belajar mengasihi dengan benar.
Tuhan, aku mau menyerahkan setiap hubunganku dengan orang tuaku, dengan pasanganku, dengan rekan-rekan kerjaku, rekan-rekan bisnisku, rekan-rekanku di sekolah, teman-temanku, bahkan dengan rekan-rekan pelayananku. Aku mau menyerahkan setiap hubungan yang aku bangun setelah ini ke dalam tangan-Mu. Percayalah, ketika kita datang kepadanya, Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni kita dengan segenap kasih-Nya. Dia akan memulihkan kita, Dia akan membentuk dan menuntun kita. Karena Kristus bukan cuma juru selamat pribadi kita, Dia adalah Allah yang memulihkan. Dan di dalam Dia, sekalipun hubungan kita ada yang di dalam titik yang hancur, itu bukan menjadi akhir cerita kita hari ini, tapi itu akan dipulihkan, akan menjadi cerita yang indah, akan menjadi bukti nyata, bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah khotbah siaran hari ini benar-benar membawa pemulihan buat hidup kita. Biarlah siaran hari ini benar-benar membawa pemulihan buat setiap hubungan kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan rekan kita, bahkan dengan rekan pelayanan kita.
dalam surga kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini. Apa yang telah Kau nyatakan melalui firman-Mu, Bapa, kami tidak mau membiarkan hanya berhenti sebagai pengetahuan kami pagi hari ini. Tapi kalau mau membawanya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, hari lepas hari ke dalam tangan-Mu. Di rumah kami Tuhan, dalam pernikahan kami, di tengah keluarga kami, di tempat pelayanan kami, di sekolah kami, di tempat kami bekerja, bahkan di dalam pergumulan batin kami yang paling dalam. Biarlah kasih Kristus yang memimpin langkah kami. Biarlah kasih Kristus mengajarkan kami untuk hidup dalam kerendahan hati, mau mendengar orang lain, lambat berkata-kata, lambat untuk marah, memampukan kami mengampuni pasangan kami, orang tua kami, anak kami, rekan kerja kami, teman kami di sekolah, sebagaimana kami telah diampuni oleh-Mu ya Bapa. Biarlah kami mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi jemaat. Karena kasih Kristus begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Kristus itu sendiri terpancar melalui kehidupan kami pada orang-orang yang berada di sekitar kami, Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu setiap hubungan kami dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kami dengan orang tua kami, hubungan kami dengan pasangan kami, hubungan kami dengan rekan-rekan pelayanan kami, dengan teman sekolah kami, dengan rekan kerja kami, dengan rekan bisnis kami, dengan siapapun itu, bahkan dengan orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun. Biar itu terus dipulihkan di dalam Tuhan. Sekarang kami mau kembali ke kehidupan kami masing-masing. Pimpin langkah kami, jaga hati kami Tuhan, kuatkan iman kami. Kiranya kasih-Mu terus memenuhi hidup kami, anugerah-Mu terus memenuhi hidup kami, dan Roh-Mu Tuhan terus menjaga hidup kami, menyertai kami hari ini, besok, sampai kapanpun Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kamu sudah berhenti berbicara pagi hari ini. Tapi biarlah kiranya Roh Tuhan terus berbicara di dalam hati kami, mengumandangkan terus firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang cakap, sehingga orang boleh melihat kehidupan kami dan mereka boleh percaya kepada-Mu Bapa, sehingga makin banyak bilangan orang-orang percaya kepada-Mu karena kasih-Mu yang begitu besar, anugerah yang begitu besar harus terus terpancar pada seluruh dunia, sehingga makin hari semakin banyak murid-murid Kristus, pelaku-pelaku firman dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Siapa yang diberkati? Amin. Kita semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Oke, pagi ini kita akan memberikan persembahan. Iya. Kalau sudah, mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Tuhan Engkau terus berbicara dalam hati kami. Kami membangun satu hubungan kembali, hubungan kami dipulihkan baik dengan diri kami, dengan hubungan kami dengan Bapa sendiri. Tuhan, terima kasih, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan biarlah firman itu menjadi rema dan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami
dalam segala kebenaran Tuhan, sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih kami membawa setiap persembahan kami yang sudah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau memberkati kembali dengan ajaib apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun sepanjang minggu di depan buat kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Pada pagi hari ini Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini. Semuanya jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau taruh firman-Mu dalam hati kami dan jadikan itu rema dan mata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Buat saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami, mungkin karena sakit, mungkin karena halangan, mungkin karena di luar kota atau di mana saja mereka berada saat ini. Mari Bapa Tuhan, lawat mereka, Tuhan jangkau mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kami semua. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam bisnis kami juga yang kami jalankan hari-hari ini, segala urusan-urusan kami yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau sendiri yang memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sistem ini lagi berjalan Tuhan, memberkatinya dengan ajaib sehingga semua boleh kami terima di rekening kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpin-pemimpin kami, baik itu Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang di bawahnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat di dalam mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ibadah anak di bawah juga Tuhan tetap berkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam masa-masa liburan di depan beberapa hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara Tuhan, jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, kami dalam pemeliharaan Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.